Shalom. Shalom. Saat ini kita mau bersama-sama bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Saat seringkali kita merasa sendirian, jangan lupa satu hal. Ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Senantiasa ada menopang kita. Tinggal kita mau ambil hadirnya atau tidak. Itu semua ada pada diri kita. Saat ini kita berkomitmen bersama-sama membawa hati kita, dan kita tangkap Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, menjamah setiap hati kita. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami percaya kami tidak sendirian Tuhan. Saat kami merasa lemah, Engkau yang berikan kekuatan bagi kami. Katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Lebih-lebih katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta bersama bagi Tuhan. Tangan Tuhan yang mengangkatku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Lebih lagi mari katakan di hadapan Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Lagi katakan sekali lagi bagi Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu. Mari saya ajak semuanya untuk baik berdiri, katakan, tangan Kuat yang mengangkatku, amin, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan Kuat yang memegangku, amin, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku
sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Ambil lagi tangan kuat yang memanggang kami Tuhan. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidup. Sorak-sorai bagi Allah kita. Bahkan sampai akhir hidup kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamaah-Mu Tuhan. Kami perlu tangan kanan-Mu Bapa. Kami perlu kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami lemah tanpa-Mu Tuhan. Kami lemah tanpa-Mu Bapa. Kira-la mayasi, kira-la mayasi, kira-la mayaso. Dalam kelemahan kami Tuhan, dalam keterbatasan kami Bapa, dalam segala kekurangan kami Tuhan, kami punya Allah yang besar, akan lebih besar dari apapun juga, lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari proses kami. Ya Rara Bapa ya si Rara la 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 la. Ya Rara la 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 ya si Rara Bapa si Rara Maya si Rara Maya so. Mari sembah Tuhan kita. Yesus, Engkau bekerja. Yesus, Engkau memenuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Yesus, Yesus, betapa Allah mengasihi hidup kita melalui setiap proses dalam hidup kita. Dia rindu kita diperbesar kapasitas kita, karena Allah tahu yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik. Kira rapa papa yang sikira la 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 la. Kira rapa papa yang sikira la bara bara bara. Segera rapa papa yang sikira la 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 la. Segera rapa papa yang sikira la bara bara yang sikira la maya sei. Kira rapa papa yang sikira la bara bara yang sikira la maya so. Kira rapa papa, biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami Bapa. Biarkan kehendak-Mu yang terjadi. Kami mau berserah penuh. Kami mau berlutut di kaki-Mu Tuhan. Kami mau tersyukur di kaki-Mu Bapa. Itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kira la maya sikira rapa papa ya sikira la bara 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 bara. Kira la 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 ya sikira rapa papa ya sikira la 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 la. Segera rapa papa ya sikira la bara 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 bara. Segera rapa papa ya syakara la boya sei. Kira rapa papa ya sikira la boya syakara ramo. Haleluya Yesus. Sikira rapa papa ya sikira la boya sa. Apapun itu kami mau tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun itu kami mau tetap menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami tahu saat kami ambil bagian terbaik kami Bapa, Engkau yang selebihnya bekerja atas kami Bapa. Saat kami ambil bagian terbaik
memimpin kami Bapa. Roh Kudus, kami nyatakan kami tidak akan menyerah atas hidup kami Bapa. Hatiku percaya Tuhan punya Lebih lagi katakan pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. lebih lagi katakan Takkan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. saat kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami sudah ada dalam jawaban doa kami Bapa. Karena itu bukti iman kami sebelum kami melihat, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Bapa. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan yang turun memberkati setiap kami. Kami percaya saat kami melekat dengan-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Bapa, membereskan setiap masalah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersorak-sorai lebih lagi bagi-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama amin. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang tepuk tangan memberikan kemuliaan bagi Tuhan, kita percaya bahwa hidup kami sudah ada dalam kemenangan Tuhan. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.
Bagi kemenangannya ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya. Bagi kemenanganku. Na 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 na. Kami bersilang untuk duduk kembali. Saat ini Tuhan, saat kami menyembah-Mu, kemenangan itu sudah ada pada kami Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, saat kami bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan, kami percaya kemenangan sudah ada di tangan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bergerak terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Roh Kudus, berbicaralah bagi kami Tuhan. Inilah saatnya kami mendengarkan apa yang Kau mau atas hidup kami Tuhan. Melalui setiap perkataan firman-Mu Tuhan, biarkan Bapa Engkau yang tuntun kami untuk kami menangkap setiap isi firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang bisa memberikan kekuatan bagi kami. Engkau tempat perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Yesus. Engkaulah kekuatanku, Yesus. tempat perlindunganku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Saat badai menerpa, Kami tidak akan goyah Bapa. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari jemaat sendiri katakan, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Akui dan imani bagi Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Namun saat kami punya iman sebiji sesawi pun Tuhan, kuasa-Mu pasti bekerja atas setiap kami Bapa. Mari bersama katakan bagi Tuhan. Angkat hatimu nyatakan, oh, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari bagi engkau yang merasa terhimpit dengan setiap masalah dalam hidupmu, engkau yang merasa sesak atas setiap perkara, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Saat ini Roh Allah senantiasa akan menyertai kami, memenuhi setiap kita yang memuji Dia dan menyembah Dia dengan sepenuh hatinya, mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan.
Kami siap Tuhan terima kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap terima kekuatan-Mu di tempat ini Tuhan. Mari angkat tangan-Mu bersama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, Yesus, menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, lebih lagi sukacitaku, bagi Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami, yaitu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi kami, untuk jiwa kami, untuk roh kami Tuhan. Kira Bapa syakatakan, tidak ada lain yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Iman kami berkata Tuhan, banyak jalan Tuhan bukakan bagi kami. Kira malam. Kira malam. Terus melimpah. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik, kami bersyukur. Engkau pemilik dari semuanya. Engkau pemilik dari semuanya. Iman kami berkata, Engkau pemilik dari semuanya. Orang kaya, orang miskin, semua Engkau pemilik dari semuanya Tuhan. Bapa, kami menenangkan pikiran hati kami di bawah telapak kaki-Mu Tuhan. Kami perlu iman kami diperbarui, roh kami diperbarui, sukacita kami diperbarui. Kami perlu itu Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini Tuhan, lawatan Tuhan, kejadian yang dahsyat terjadi bagi kami semua. Terjadi bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah sebentar bagi kami lewat firman Tuhan. Supaya benih firman Tuhan tidak tercuri oleh iblis. Kami tempatkan hati kami yang terbaik. Itu dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, setiap firman diberitakan pasti tidak akan sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Kita mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, di balik kelemahan ada kekuatan. Di balik kelemahan ada kekuatan. Kita belajar dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-16, teladan dari Paulus untuk kita semua. Dari teladan Paulus, turunannya dari segala teladan-teladan Paulus ada sabar, turunan lagi ada bisa bersukacita menghadapi fitnah, turunannya lagi menghadapi berbagai ejekan-ejekan, turunannya lagi membawa sukacita di dalam Tuhan. Dan turunannya lagi mendatangkan, itu paling kecil, mendatangkan kuasa mujizat-mujizat. Semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Semuanya itu dikerjakan untuk menguatkan jemaat Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, di balik kelemahanku, disitulah Tuhan ada memberikan kekuatan bagi kita. Di Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan bergantian membaca ayat firman Tuhan ini. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Ayat 1 saya mulai baca sampai ayat yang ke-10 bersama-sama. Satu perikop kita baca. Ayat 1 saya mulai membaca. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberikan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4, 2, 3. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. 2, 3. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 2, 3. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita ulangi, sebab jika aku lemah. 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang percaya katakan, amin. Kalau kita membaca kebenaran ini, tanpa kita memahami mungkin penjelasan-penjelasan yang lain, kita kurang bisa memahami. Tetapi mungkin kita menangkap sesuatu, Paulus kok mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Paulus kok mengalami, dan Tuhan sendiri menjawab, dalam kelemahanmu, rohku biarlah tinggal di dalam kamu. 1. Paulus mengalami bagaimana dia bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan rancangkan atas kehidupannya dia dan juga kehidupan banyak orang. Nah, kita sekarang mulai belajar. Belajarnya begini. Mungkin kita manusia sebagai makhluk sosial. Kita makhluk sosial yang setiap hari pasti kita ketemu dengan berbagai macam makhluk atau sosial. Kita ketemu dengan di lingkungan sekolah, di lingkungan mungkin persahabatan kita, rekan-rekan kerja kita, di lingkungan mungkin di luar lingkungan itu, mungkin di RT sampai mungkin di paling dekat mungkin dari kita adalah istri, suami, anak-anak. Intinya kita adalah makhluk sosial. Kita perhatikan, kita makhluk sosial. Betul ya? Kalau makhluk sosial itu ketergantungan kita dengan orang lain itu besar. Tidak ada orang pun yang bisa hidup di tengah hutan sekalipun pasti membutuhkan bantuan kehidupannya dari sesama kita. Nah, Paulus menyadari itu dan dia bisa mengubah orang-orang yang ketergantungan kepada dia untuk ketergantungan kepada Kristus. Jadi artinya Paulus bisa membawa orang ketergantungan kepada Kristus. Jadi dari perkataan Paulus, makanya Tuhan izinkan kelemahan-kelemahan terjadi dalam Paulus supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Karena apa? Perkataan, pernyataan Paulus itu membuat meneguhkan banyak orang. Ya. Dan yang kedua, Tuhan bisa mengubah jemaat. Ini kan berbicara tentang Tuhan merubah jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu jemaat yang suatu jemaat, gambaran jemaat yang rusak hidupnya. Ada beberapa yang tercatat dalam 1 Korintus, betapa jemaat-jemaat itu adalah hidupnya tidak beres, hidup 7-Eleven, kumpul kebo. Pokoknya segala bentuk kejahatan manusia ada di jemaat Korintus. Tapi bisa dirubah oleh Paulus. Bisa Tuhan pakai Paulus untuk merubah kehidupan jemaat di Paulus. Mudah, perkara sulit. Tapi di dalam segala bentuk kelemahan Paulus pasti ada kekuatan yang luar biasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, menteladani jawaban satu, di balik kelemahan ada kekuatan. Terus belajar dari keteladanan daripada Yesus, sehingga Paulus berkata, ikuti teladanku. Sekali lagi,
Paulus bisa berkata, ikuti teladanku. Mengubah jemaat di Korintus yang notabene adalah jemaat yang hidupnya tidak benar, tidak karuan, dirubah di dalam Tuhan lewat Paulus. Kita belajar hari ini supaya kita dapati dalam kelemahan-kelemahan kita ada kekuatan dan kita menjadi teladan dalam hidup. Kunci untuk semuanya itu adalah teladan. Mau jujur, kalau pemimpin kita ada keteladanan, sejahteralah Indonesia. Kalau mungkin pemimpin kita suka kawin cerai, mungkin istrinya 4, atau mungkin perilakunya tidak ada kelemahan seksual, bagaimana bisa memimpin negeri kita yang luar biasa besarnya? Itu semua butuh keteladanan di rumah. Suami kalau punya keteladanan yang baik, pasti bisa membawa istrinya semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pasti bisa merubah karakter anak yang mungkin liar dalam tanda kutip, yang mungkin perkataan itu mungkin tajam, tetapi bisa dirubah oleh Tuhan. Itu karena apa? Keteladanan. Jadi di balik sebuah kelemahan kekuatan kita, kuncinya yaitu teladan. Kuncinya apa Bapak Ibu? Teladan. Kalau kita punya kehidupan teladan yang baik, untuk menjadi sebuah keteladanan yang baik, itu memang membutuhkan usaha keras. Sehingga kelemahan-kelemahan kita jadi kekuatan. Sehingga kehidupan kita bisa mengubah hidup orang. Sehingga segala perilaku perbuatan kita bisa mengubah kehidupan orang. Jadi di balik kelemahan ada kekuatan, kunci di balik kelemahan ada kekuatan itu adalah kita hidup teladan, kita mempunyai teladan. Kita baca 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Gak mudah loh berkata, turutilah teladanku. Mungkin gak perlu banyak ngomong, tetapi perilaku kehidupan kita sudah jadi teladan. Secara otomatis, istri dirubah, keadaan anak-anak dirubah, suasana dalam hadirat Tuhan di rumah itu menjadi suasana yang penuh syukur kepada Tuhan. Dan ketika semua tertuju matanya kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Merubah, kemudian juga Tuhan memberikan kesembuhan mujizat. Nanti kita bisa lihat, Paulus menyatakan kuasa mujizat. Mujizat itu, urusan mujizat itu urusan yang paling belakang. Yang paling betul adalah hidup kita menjadi teladan. Untuk mujizat itu mudah. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Saya percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Untuk itu kita belajar teladan. Ketika kita melakukan teladan, sukacita, difitnah, kemudian kita punya satu karunia yang bisa untuk menuntun kita dalam keteladanan hidup kita. Mungkin jemaat di Korintus itu jemaat yang sekali lagi jemaat yang memang Paulus Tuhan tempatkan di situ untuk merubah jemaat di Korintus yang notabene sulit bukan main. Tetapi dengan keteladanan semuanya tidak ada perkara sulit bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah. Ya, sekali lagi, jemaat yang sulit untuk diubahkan hidupnya.
tetapi dengan keteladanan hidup Paulus, saya percaya segala sesuatu yang itu menjadi kelemahan, menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Itulah penting bagi kita. Sekarang, siapa itu Paulus? Bukan serta-merta Paulus menyatakan diri, aku Paulus, aku rasulnya Tuhan. Lewat proses, kehidupan lewat proses. Dan ketika kehidupan lewat proses, saudara, proses yang Tuhan izinkan terjadi atas Paulus, itu membawa kehidupan Paulus lebih hari, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita belajar karunia-karunia dari Paulus untuk keteladanan, supaya kita belajar bahwa belum seberapanya kalau kita menghadapi mungkin istri-istri yang belum bisa berubah, mungkin anak-anak yang belum bisa berubah, mungkin keadaan yang lebih luas belum bisa berubah. Semua itu bisa berubah. Saya katakan bisa berubah. Bahkan bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau ada keteladanan. Kalau ada apa Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kalau ada apa Bapak Ibu? Teladan. Bapak Ibu, Paulus pernah mencucurkan air mata melihat dia difitnah atas apa yang dia perbuat, tetapi apa yang dia tidak perbuat, tetapi diperbuatnya. Jadi artinya fitnahan yang berlaku bagi dia bisa terima dengan penuh syukur kepada Tuhan. Itu satu karunia yang bisa menjadi keteladanan dalam kehidupan kita. Pertama, karunia bisa menerima segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang pahit, sekalipun pahit, tetapi indah dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus pernah mencucurkan air mata. Ada tuduhan-tuduhan yang membuat Paulus rasanya seperti tidak mampu. Tapi ingat keteladanan. Keteladanan melahirkan kesabaran, melahirkan penuh kasih. Dan lagi, keteladanan melahirkan iman percaya kepada Kristus. Bisa Tuhan rubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Jadi keteladanan itu sangat dipentingkan bagi kehidupan kita. Kalau keluarga kita ada teladan yang baik, meskipun suami atau istri satu kehidupan masa lalu yang kelam, tapi kalau kita kalau kita renungkan kasih Tuhan, di balik setiap peristiwa-peristiwa, Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk mengasah kita. Betapa Tuhan inginkan kita punya teladan di dalam keluarga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Satu, pembelaan dari Tuhan. Katakan pembelaan dari Tuhan. Pembelaan dari Tuhan. Kalau kita membawa keteladanan itu pembelaan dari Tuhan. Ayat 11 dan 13. 2 Korintus 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari dibaca, Mas Adit. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku hanya harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran
oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Puji Sebab Tuhan. dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibanding dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Ya, makasih Mas. Pembelaan Rasul Paulus dari Tuhan. Aku menjadi bodoh. Menjadi orang yang bodoh. Bukan bodoh berarti aku memang bodoh. Tapi sikap hati, memang aku orang bodoh. Kalau kita mungkin berkonflik dengan seseorang, kalimat aku memang orang bodoh. Bisa bodoh dalam rendah hati atau bisa bodoh dalam arti kita mungkin ngecilkan hati kita. Aku orang bodoh. Tapi Paulus di sini, aku orang bodoh, tidak bisa menyadari, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Satu turunan, Paulus bisa menghadapi kesulitan segala bentuk, keteladanan turun ke bawah. Salah satu keteladanan dari Paulus itu adalah merendahkan hati. Aku orang bodoh dalam Tuhan. Kalau engkau direndahkan oleh manusia, puji Tuhan. Tuhan pasti meninggikan di dalam pemandangannya. Yang percaya katakan, tidak ada orang yang direndahkan terus merendah-rendah. Sukacita, damai sejahtera, aku orang bodoh dalam Tuhan. Tetapi tidak masalah, tidak menjadi apa. Yang penting aku belajar dari turunan, dari keteladanan, kelemahan-kelemahan manusia. Dengan keteladanannya itu, Paulus menjadi orang yang sabar menghadapi segala sesuatu. Sabar itu kunci dari segala berkat. Yang percaya katakan, sabar itu kunci dari segala berkat. Di sini katakan, amin. Sabar itu kunci dari segala berkat. Yang percaya katakan, amin. Ketua F, sabar itu sudah tidak model. Anak muda zaman sekarang tidak ada sabar-sabar. Tapi sabar itu turunan dari keteladanan kehidupan Paulus. Mencontoh kehidupan Paulus, teladan sabar menghadapi segala bentuk konflik yang terjadi. Segala bentuk masalah terjadi. Saya bicara hari ini ketika menghadapi konflik terjadi. Dan kita punya kunci untuk kita punya kesabaran. Kesabaran itu adalah keteladanan yang Paulus punya dalam hidup. Mari kita punya kesabaran. Di balik kesabaran pasti Tuhan memberikan mahkota kepada kita. 2 Korintus 11 ayat 30. 2 Korintus 11 ayat 30. Mari Mas Adit baca. 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ayat 31 baca bersama-sama. 2, 3. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah kepada kelemahanku. Tidak mudah loh orang bermegah posisi dalam segala kelemahan. Tetapi kalau kita masuk ke dalam ruang dimensi pikiran Paulus, keteladanan, bermegah di dalam Kristus itu buat kita, buat orang percaya, kalau orang di luar Tuhan mungkin bermegah dalam kelemahan itu orang yang tidak ngerti, orang yang istilahnya
bodoh, tetapi dalam kelemahanku lah Tuhan Yesus semakin dipermuliakan dalam hidup. Itu kunci dari segala kelemahan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Oke? Kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Dari 2 Korintus 12 ayat 14, ini penjelasan daripada kesungguhan Paulus. Ya, mari Mas Adit baca ayat 14 sampai 18. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? 18. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidaklah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidaklah kami berlaku menurut cara yang sama. Ya, puji Tuhan. Dari penjelasan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat ini adalah jemaat yang suka pamer. Maka sebab itu Paulus hidup bukan karena jemaat, tetapi hidup karena Tuhan. Dia dihidupi Tuhan. Pelayanan bukan untuk sekedar mencari untung, tetapi dia sendiri hidup. Mungkin dengan cara berjualan, dengan cara mungkin dia berkarya dalam hidup. Akhirnya pelayanannya tidak bergantung dengan dia. Artinya bergantung dengan kehidupan ekonomi. Paulus dengan tulus hati memberi bagi Tuhan. Itu semua bisa dilakukan oleh Paulus karena keteladanan. Keteladanan itu penting. Jadi kehidupan yang bisa berbagi, kehidupan yang bisa mengalirkan kuasa Tuhan, kehidupan yang bisa bukan mementingkan diri sendiri, itu adalah keteladanan yang luar biasa dari seorang Paulus. Mari kita bisa hidup seperti halnya Paulus katakan. Tidak untuk mencari keuntungan. Kalau kita menjalin relasi hubungan, kalau untuk kemudian mencari keuntungan, pasti hubungan itu menjadi hubungan yang tidak baik. Tetapi kalau dalam kehidupan membangun hubungan tidak untuk mencari keuntungan, tapi artinya saling memberi, saling berbagi, bisa membangkitkan semangat. Itu artinya take and give, dari semuanya dimulai dari satu hubungan yang baik, tidak karena unsur ada uang. Maka di balik itu, Paulus sendiri bisa melakukan itu karena keteladanan. Jadi luar biasa. Gereja ini dimulai dari nol, tidak punya apa-apa. Karena Tuhan bekerja luar biasa, maka gereja ini dicukupi oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah bekerja, berbuat, Tuhan mencukupi. Dan mental Tuhan mencukupi dalam segala hal, itu terpatri dalam hidup kita. Jadi, pelayanan memberikan hidup bagi Tuhan bukan karena uang, tetapi karena kemuliaan bagi Tuhan. Itu semua terjadi karena keteladanan. Jadi tidak mungkin bisa memberi tulus kalau tidak ada keteladanan dalam kehidupan Paulus.
Luar biasa kehidupan Paulus. Bisa mengcover segala sesuatu. Makanya Paulus dalam kelemahan Tuhan bekerja. Dalam kelemahan Roh Kudus bekerja. Dalam kelemahan Paulus itu kan dikatakan tadi dalam segala sesuatu dia sudah bekerja meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan kepada dia tubuh yang lemah. Bayangkan dalam tubuh yang lemah, tidak berdaya, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Karena apa? Tuhan, dia mau menjadi teladan yang baik. Ya, dalam keteladanan yang baik. Si Tuhan. Itu penjelasan dari Paulus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebutan bapa. Jadi banyak jemaat di Korintus itu menyebut pribadi Allah itu bapa. Dari mana? Waktu itu kan Alkitab belum sedemikian luar biasa. Ini hanya dipegang beberapa orang. Sebutan Bapa itu adalah pengalaman hidup ditolong. Pengalaman hidup yang mungkin dalam keadaan terjerembab, keadaan yang tidak mungkin bangkit. Mungkin karena pergaulan seks. Ada banyak orang yang melakukan seperti itu. Tetapi dia ingat Bapa Bapakku yang baik. Yaitu Paulus sendiri. Betapa dia hidupnya bisa menjadi berkat. Bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Itu semua karena turunan dari keteladanan dalam hidup. Kunci dari semuanya itu adalah keteladanan. Tanpa keteladanan hidup kita. Namanya kekuatan untuk bisa mengubah orang. Kekuatan untuk bisa menarik orang. Kekuatan untuk bisa mengubah sifat-sifat orang. Itu bisa terjadi karena melihat pribadi Bapa di dalam Paulus. Hari ini kalau keteladanan Kristus dalam hidup kita. Anak-anak melihat pribadi Bapa di dalam ayahnya. Istri-istri melihat pribadi Bapa. Jadi sinkron hubungannya menjadi manis, sukacita. Meskipun menjalani kehidupan yang tidak mudah. Mari kita semua jadilah teladan. Supaya banyak orang melihat Bapa di surga. Yang percaya katakan, amin. Menjadi Bapa. Melihat Bapa di surga, Bapa berbuat, Bapa menolong, Bapa mengurapi. Bahkan tadi ada katakan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Jadi saya katakan, mujizat terjadi dalam diri jemaat, yang mungkin ada kelemahan, tetapi melihat Bapa, bisa percaya, bisa meyakini, dan akhirnya terjadi mujizat-mujizat. Itu semua karena keteladanan Paulus dalam hidupnya. Puji Tuhan. Kalau ada keteladanan, ada berkat yang luar biasa. Berkat tersembunyi. Mungkin berkat terang-terangan. Istri bisa dirubah. Yang percaya katakan, suami bisa dirubah. Anak-anak yang wangkal, yang susah diubah, bisa mengenal Bapa di surga, itu semua karena keteladanan dari ayah atau ibu, yang dimana keteladanan ibu bisa menjadi berkat bagi anak-anaknya. Yang setuju katakan, amin. Hari ini luar biasa. Dalam kelemahan, Tuhan bekerja dengan luar biasa.
Dari sikap Paulus, tadi dari sikap Paulus yang penuh keteladanan, kita belajar apa contohnya? Dari sikap Paulus yang penuh keteladanan, kita belajar satu, sabar. Dari sikap Paulus yang penuh keteladanan, itu melahirkan sikap sabar. Sikap apa Bapak Ibu? Penting tidak sabar? Dari sikap Paulus yang penuh keteladanan, kita belajar untuk percaya. Orang-orang tidak percaya itu akhirnya dijelaskan oleh Paulus. Mereka itu adalah orang-orang yang susah, sulit untuk dibentuk, tetapi kemudian bisa menjadi percaya. Karena apa? Karena keteladanan dari Paulus. Ada lagi. Selain sabar, percaya, dan kita juga mencari kepentingan pribadi, tidak untuk didahulukan, tetapi kepentingan Tuhan. Dari belajar bahwa Tuhan itu bisa menghidupi Paulus. Dan segala sesuatu kepentingan bukan kepentingan pribadi. Jadikan orang-orang yang penuh luar biasa percaya diri kepada Tuhan Yesus. Kalian lihat kehidupan keteladanan bahwa kita bukan untuk mencari sesuap nasi atau mencari keuangan kita, tetapi untuk mencari kehidupan anak-anak Tuhan yang luar biasa diubah oleh Tuhan. Karena keteladanan. Yang ketiga, keteladanan mengubah dan keteladanan memberikan semangat. Katakan semangat. Ayo semangat. Katakan semangat. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Dari Paulus dengan keteladannya, Paulus juga mungkin kelemahan, ada kelemahan. Tetapi dari kelemahan itu, Paulus bisa memompa semangat kehidupan karena percaya kepada banyak orang. Dan akhirnya orang itu menjadi juga semangat dalam hidup. Dan semangat dalam hidup menghadapi berbagai macam kesulitan. Dan yang terakhir, sebagai sikap yang kita tidak terus mengeluh dalam Tuhan. Keteladanan untuk kita tidak banyak mengeluh. Segala sesuatu, puji Tuhan, Tuhan baik. Segala sesuatu, puji Tuhan, Tuhan baik. Itu diteladankan Paulus dan diajarkan ke jemaat. Jemaat yang notabene itu sulit dibentuk, menjadi jemaat yang bisa mengerti, bahkan bisa penuh keteladanan, jemaat yang tidak mengeluh dalam segala hal. Apakah ada jemaat GBI Bait Kudus yang mengeluh? Angel. Susah. Apalagi isinya mengeluh saja, mengeluh ini. Tapi dari keteladanan, saya berdoa berharap keteladanan kehidupan saya dan keteladanan kita bersama kepada jemaat. Jemaat berkata, segala sesuatu Tuhan pasti punya rencana. Keadaannya kekurangan, tetapi tetap punya rencana yang luar biasa. Yang percaya katakan, tidak ngeluh, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Ini sikap yang wajib diwujudkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita punya sikap yang semangat, penuh sukacita di dalam Tuhan, ini dimunculkan dalam kehidupan kita. Keadaan sekarang apalagi yang begitu menekan kita. Menekan segala-galanya dalam kehidupan kita. Tapi sikap hidup penuh penyerahan, tidak menyerah, semangat dalam hidup. Saya percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Siapa percaya Tuhan pasti menolong? Yang percaya katakan, Tuhan pasti menolong. Ketika kita bekerja, kita punya kehidupan, kita belajar menyerahkan kepada Tuhan.
Mari kita punya semangat, kita punya percaya, punya tidak mengelak, menyerah dalam kehidupan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Keluarga, orang-orang sekitar kita jadi ikut semangat, sukacita karena keteladanan kita. Damai sejahtera dari Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Saya percaya mujizat itu masih terjadi atas setiap orang percaya. Saya percaya mujizat masih terjadi atas setiap orang percaya. Yang percaya katakan. Tapi mujizat itu terjadi karena semangat. Mujizat terjadi karena tidak putus asa. Memang obat salah satu dari sekian banyak yang menolong saya. Tetapi dari semua itu tidak ada yang luar biasa kecuali Tuhan Yesus memberikan semangat, sukacita, damai sejahtera. Saya mendengar di YouTube menceritakan tentang keadaan hambanya Pak Erastus Sabdono. Saya suka sekali dengan Pak Erastus. Suka dengan khotbah-khotbah yang sudah tidak di luar cara perpikiran kita. Tapi stroke menyerang dia. Stroke membuat dia lemah. Sampai dijelaskan, Papa minta apa? Rupanya Papa minta dicukur. Sampai seperti itu, seorang Erastus Sabdono tidak bisa apa-apa, minta dicukur, bilang aja, itu tidak ada lain. Kalau saya percaya, stroke bisa sembuh. Kalau ada semangat dalam Tuhan. Stroke bisa sembuh. Kalau kita bisa meyakini kasih karunia Tuhan. Stroke bisa sembuh kalau kita percaya. Apapun yang terjadi, kalau keteladanan seperti itu dalam hidup kita pulang sukacita, damai sejahtera. Mau orang mau kayak apapun, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bisa mendapat firman-Mu yang memperkaya imanku. Kaya. Dan ketika menghadapi segala sesuatu, di balik kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Di balik kelemahan, Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Di balik segala sesuatu, sulit dalam hidup, harus mengarungi dari pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya sepele. Tetapi dengan semangat sukacita, Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Di balik setiap persoalan kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam kita. Kuncinya untuk kita bisa punya kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Satu, keteladan. Mungkin khotbah tidak lagi kita dengar. Kita sudah berjalan mungkin seminggu, 2 minggu. Tapi kalau kita keteladanan itu kita contoh, mengalir dari keteladanan, sukacita, damai sejahtera, percaya kepada Tuhan. Itu di dalam kehidupan kita. Teruslah teladan, teruslah semangat, teruslah berkarya bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan dalam segala hal. Terus berkarya bagi Tuhan. Tidak mandek. Terus berjuang. Segala sesuatu berjuang. Di balik setiap perjuangan kita, pasti ada jalan keluar. Siapa percaya? Di balik perjuangan kita dengan percaya, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Siapa yang percaya katakan? Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita sukacita dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan, dan kita tetap percaya, ngandalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan,
Mari kita percaya kepada Tuhan. Dan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Setia, tetap semangat, upaya segala sesuatu, masalah hasil biar Tuhan yang nentukan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Dan setelah itu Tuhan melihat kesetiaan, kecintaan kita. Dan kembalilah. Sebelum sabas kepada kita, Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Luar biasa. Sukacita, damai sejahtera yang melimpah atas kehidupan kita. Tak pernah sesali. Mengiring Yesus Sepanjang hidup sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi mengasihi-Mu, mengiringmu mengiring-Mu seumur hidupku. janjimu Janji-Mu kan tetap pegang ku pegang teguh, sampai ku dapat sampai ku dapat mahkota kehidupan. jemaat Zaza naikkan pujian singer dia Pernah ku sesali mengiring Yesus semua katakan berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani mengasihi, mengiringmu mengiring-Mu seumur hidup seumur hidupku. janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Paulus membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dari keteladanan kita mengubah anak-anak menjadi baik. Dari keteladanan hidup kita merubah istrimu, suamimu menjadi baik. Bahkan suami istri yang tetap percaya dalam kondisi-kondisi yang sulit dan tetap meyakini ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan. Kita kata segenap. Ina malam 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 malam. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Engkau bukan lemah, engkau tetap kuat dalam Tuhan. Sina malam 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 malam. Hina malam 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 malam. Malam 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 malam. Sikina malam 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 malam. Malam 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 malam. Sikila malam masyekata. Sulit memang kami untuk menjadi teladan. Tapi saya mau berdoa bagi kita semua. Supaya kehidupan kita terus menjadi teladan. Di dalam keteladanan kita ada mujizat-mujizat, ada kuasa Tuhan. Karena kita percaya yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan. Mari pelayan Tuhan mempersiapkan sembah Tuhan. Urapa papa papa. Kirapa kata-kata kesikirapa kala. Kinala malam 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 malam. Kinala masira malam mayo. Kina malam 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 malam. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Malam 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 malam. Angkat tangan, angkat tangan. Ina malam 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 malam. Kina malam 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 malam. Kina malam masyikirabaka. Penyertaan-Mu segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan hadir lewat hidup kita. Mari kita berdoa untuk tubuh dan darah Yesus. Kita dikuatkan dengan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Di situ Tuhan sendiri yang berkata, tubuhku telah dibagi, terpecah-pecah bagimu. Darahku sudah dicurahkan karena keteladanan hidup
yang aku berikan kepadamu. Sehingga cukup hanya percaya, sekali lagi cukup hanya percaya. Kuasa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kuasa mujizat Tuhan terjadi malam hari ini juga. Cukup hanya percaya. Cukup hanya percaya. Tuhan pakai angkat tangan, angkat tangan. Tuhan pakai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan pakai kami semua. Untuk sebentar kami menikmati tubuh dan darah-Mu yang kudus. Dengan terus hidup kami diperbarui dalam Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, semangat dalam hidup. Kami percaya itu semua keteladanan-keteladanan yang dilakukan oleh Paulus. Juga keteladanan kehidupan kami. Sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh diteguhkan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Para pelayan Tuhan bisa melayan. Penyertaan segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadirmu terutama bagiku. Hadirat-Mu Tuhan, jemaat. Tuhan segalanya. Jika sudah menerima, mari silakan bangkit berdiri. Terutama bagiku. Katakan hadirat-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. percaya, percaya. Bukan karena kekuatanku, Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Mari kita angkat roti. Kasih dan sayang Tuhan, sumber kekuatan. Hari ini kasih sayang Tuhan dengan kita minta berkat dalam tubuh Kristus. Menjadi nyata, menjadi kuat, menjadi sabar,
menjadi semangat dalam hidup, sukacita dalam Tuhan. Karena di balik setiap persoalan masalah, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Mari kita bersama, kita akan angkat dengan tangan kanan kita. Sembah Tuhan. Lebih keras lagi kita menyembah. Saudara percaya yang saudara pegang itu adalah tubuh Kristus? Saudara percaya ketika kita makan di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus menjadi satu di dalam tubuh kita? Ya, kalau tubuh Kristus, tubuhnya Tuhan menjadi satu dengan kita, tubuhmu tidak ada lagi kelemahan. Tubuhmu yang percaya Tuhan bisa menyembuhkan engkau, bahkan memberkati engkau dengan sungguh-sungguh kalau engkau percaya kepada Tuhan. Dengar apa yang saya katakan, dilandasi karena percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah roti yang padanya kita menaikkan ucapan syukur, bukankah semua itu semua di dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan. Yang lemah dikuatkan, kekurangan hidupmu Tuhan buat semakin bersyukur kepada Tuhan, dan semakin mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Siapa percaya mujizat Tuhan pasti terjadi? Mujizat, angkat kedua tangan, sembah Tuhan. Kira apa, kira kata kasih, kira kata. Kita nanti akan minum cawan berkat, bilur darah Yesus. Dan jika kita percaya bilur darah Yesus menyembuhkan kita, jika kita yakin di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan, yaitu dengan bilur-bilur darah Yesus, saya percaya ada saat mujizat Tuhan terjadi. Angkat dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kematian Tuhan itu yang saat kami nanti-nantikan sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang dan kami semua memakai mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam penantian ada kekuatan, di dalam penantian ada kesembuhan, di dalam penantian kita juga ada semangat dalam hidup. Dalam penantian terus ada upaya-upaya kita untuk terus percaya, ngandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya akan berubah, pasti melihat kuasanya Tuhan, pasti melihat mujizatnya Tuhan. Jemaat GBI Bait Kudus, cawan berkat yang padanya kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, mari kita minum dengan penuh syukur. Sembah Tuhan. Tidak usah minta, kita muliakan namanya, kita agungkan namanya, kita muliakan namanya.
Mengalir semangat, mengalir kuasa Tuhan bekerja. Engkau difitnah, tapi engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Segala cercaan, siksaan yang kita bisa alami, tapi kita tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi. Sembuh kau dari segala sakit hati. Sembuh kau, menyembah Tuhan. Mari kita sembuh dari segala luka hati kita. Kita belajar dari keteladanan Paulus. Tidak mudah tersinggung, bersukacita dalam Tuhan. Percaya di balik setiap persoalan ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja. Hidupmu bukan hidup yang sekarang, tetapi hidup yang di dalam Kristus. Mari kita angkat tangan. Bapa, kami mengucap syukur. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi, tetapi hidup di dalam Kristus. Kristus dalam kami terus berkarya bagi kami, terus hidup dalam keteladanan yang baik, sukacita, damai sejahtera melimpah atas kehidupan kami, dan kami percaya pulang dengan sukacita, pulang dengan anugerah dari Tuhan, pulang dengan kesembuhan dari Tuhan, pulang dengan pembukaan jalan dari Tuhan. Tuhan sediakan. Angkat tangan lebih tinggi. Tuhan sediakan. Tuhan, luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan sediakan. Bapak, kami mengucap syukur untuk jawaban dari Tuhan lewat firman Tuhan. Kami harus tetap menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan satu ayat untuk memberikan hikmat bagi kita saat kita memberi yang terbaik. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Biarkan kami menjadi bangsa-bangsa yang tetap bersukacita saat kami memberi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerelaan hati kami Bapa, sebab apa yang kami persembahkan inilah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami memberi dengan hati kami, dengan ketulusan hati kami, sepenuh hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, disitulah Engkau Allah kami yang meletakkan kepada kami hati yang penuh dengan anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Hati yang memiliki, hati yang kembali mau memberi Tuhan. Dan kami percaya saat kami mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu, disitulah Tuhan Allah kami yang tidak akan pernah memperhitungkan berkat-Mu bagi kami. Dan biarkan Tuhan yang boleh memberi hati yang bijaksana bagi kami untuk kami mengelola setiap
berkat yang sudah Tuhan taruh bagi kami Tuhan. Untuk kami kembali bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Melalui setiap berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Beri kami hati untuk kami memberi Tuhan. Biarkan Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap berkat-Mu Tuhan. Memperlebar kerajaan-Mu saat kami memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami Kau membawa setiap tangan-tangan yang boleh membawa amplop persembahan. Biarkan Engkau yang memberkati Tuhan, dengan segenap hati mereka mempersembahkan yang terbaik. Engkau Tuhan yang boleh memberkati setiap pergumulan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang boleh memberkati Tuhan segala perkara yang boleh mereka hadapi. Kami percaya saat kami boleh memberi dengan hati, Engkau sudah membereskan setiap masalah kami. Ekonomi keuangan Tuhan yang boleh limpahkan. Setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Allah kami yang sudah menjawabnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur kami akan memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini memang banyak masalah. Saya persilakan untuk bangkit berdiri kita memuji nama Tuhan. Silih berganti, janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadap. Katakan hidup ini. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Katakan bagi Tuhan. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada berkat Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres kabeh. Katakan beres kabeh dalam Tuhan. Beres kabeh dalam Tuhan. Semangat. Semangat. Luar biasa ya, kita bawa doa. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan berkati. Hari ini kami ingat Ibu Supiem, ibu daripada Bu Nason yang hari ini lemah secara tubuh. Tapi kami percaya ada kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan. Sekali lagi berikan kesembuhan Tuhan. Kasih karunia, berkat Tuhan. Berkat juga mengalir kepada anak-anaknya semua. Tuhan berkati semua anak-anaknya. Tuhan cukupkan segala sesuatu untuk bisa mengelola hidup. Tuhan memberkatinya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang saat ini membutuhkan kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk Respati Adi sebagai wali kota dan Astrid Widayani sebagai wakil wali kota Tuhan yang baru dilantik. Tuhan memberikan kekuatan dan kami percaya selama dia memimpin pemerintahan, kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, sampai akhirnya purna tugas diselesaikan dengan baik, semuanya berjalan baik. Mari kita angkat tangan. Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi negara ini Tuhan. Tuhan, kalau kami mendengar banyak usaha-usaha yang sedang menghadapi kesulitan, sampai akhirnya menutup pekerjaannya Tuhan. Tapi kami percaya ada berkat khusus yang mengalir di hadapan Tuhan untuk jemaat GBI Bait Kudus. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan mengalir. Terima kasih, turunkan tangan kita. Berkati minyak yang kami doakan Tuhan,
Kami percaya ketika ada masalah, pergumulan, persoalan rumah tangga pribadi, kami mengambil minyak dengan tindakan iman, percaya dalam nama Tuhan Yesus, masalah demi masalah, sakit, penyakit, dan segala sesuatunya pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Tuhan memberikan kesembuhan yang ajaib. Tuhan berkati kotak doa. Kami tidak pernah lelah, letih, lesu dalam terus berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan yang melimpah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kira mama syakatakan. Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Tuhan memberkati kembali kehidupan kami. Tuhan memberkati ekonomi. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati keselamatan sehingga kehidupan kami tetap utuh dalam Tuhan Yesus. Tuhan tetap bisa bersuka cita. Tuhan bisa mendatangkan mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Sehingga kami percaya hidup kami penuh mujizat. Hidup kami penuh mujizat Tuhan. Dari Tuhan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Semua doa kami panjatkan dalam nama Allah Bapa, Putra, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.